Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
Bapak Saudara untuk sama-sama menyanyikan lagu dari awal Bapak Saudara. Sama-sama katakan Tuhan. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali lagi dari awal katakan, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya serahkan kepada Bu Gembala. Hari ini ada seorang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Saya undang Angelina Natasha dari ayah Doni Manasun dan Ibu Diana Elvisarina. Puji Tuhan, kita menyerahkan satu anak lagi. Karena mengapa penting kita menyerahkan anak kepada Tuhan, supaya anak-anak itu diberkati dan dilindungi Tuhan dalam segala perkara. Dan sekaligus juga orang tua bertanggung jawab kepada anaknya untuk terus membesarkannya di bawah pengaruh daripada firman Tuhan. Supaya anak ini boleh menjadi milik Tuhan seutuhnya dan tidak ada kuasa lain yang boleh mengganggunya. Mari kita boleh bangkit berdiri, arahkan tangan kita kepada ibu dan anak ini. Selaku hamba Tuhan, aku menyerahkan engkau Angelina Natasha ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan malaikat Tuhan terus akan menaungi engkau, melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Dan biarlah engkau menjadi berkat di dalam kehidupanmu hari ini sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan juga untuk orang tuanya yang diwakili oleh ibunya Diana. Tuhan engkau berkati supaya dia boleh terus setia kepada Tuhan, mendidik anaknya sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dan terus mendoakannya, membawanya kepada Tuhan supaya masa depannya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Selamat ya. Tuhan berkati. Silakan.
Ibu Saudara katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di kasih Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pujian berharga karena Kau Yesusku. Haleluya, haleluya. Sebab itu ku menyembah, ku memuji, menyerahkan hatiku. Ku puji nama-Mu, nama yang Tuhan, nama Yesus selamanya, selamanya ku Ku mau selalu kepadamu. Sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, katakan dengan imanmu, Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sambil angkat tanganmu, katakan, Kau selalu bersyukur kepadaku. Kau selalu anugerah-Mu mempesonaku. Selalu
Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar buat kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan yang Kau beri untuk kami. Kami boleh beribadah, memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Biar hati-Mu disenangkan oleh pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan sharing firman Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Kuduskan Tuhan, kuasai mulut hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biar kami semua Tuhan, yang memberitakan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Ya, terima kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Rahel yang sudah memberi kesempatan saya untuk boleh sharing firman Tuhan. Saya boleh temenin ya. Puji Tuhan. Ya, saya kenal Ibu Rahel ini dari zaman dulu ya dengan almarhum suami. Ya, Ibu Rahel suka melayani di tempat kami di Pesan Doa Minta Sunter. Ya, kita ada kantor di Minta Sunter. Ya, dulu sejak saya ada rambutnya, sekarang sudah nggak ada rambutnya. Puji nama Tuhan. Tapi kan firman Tuhan dibilang rambut sehelai itu jatuh. Kalau tanpa izin Tuhan tidak akan jatuh ya. Tapi yang tubuh nggak ada, firman yang saya cari untuk tumbuhin rambut. Puji Tuhan. Ya, nama saya Didi, ya, simple NIM. Sebenarnya dulu pernah komplain, kok nama saya simple amat ya Didi gitu. Ya, saya komplain ke papa saya. Tapi karena apa? Saya ketemu di pasar tukang sayur namanya Didi. Terus kemudian saya tukang bakso nama Didi juga. Waduh, namanya kok banyak Didi. Kemarin juga saya makan di mana di PIK itu. OB yang ngebersihin ada namanya kan, Didi. Wah, namanya Didi sama. Puji Tuhan. Tapi saya di Australia ya, kalau pergi ke Sydney itu karena anak saya di sana, Didi itu nama yang sangat terkenal. Kenapa? Didi itu kayak Grab. Ya, jadi kalau Didi, Grab Didi gitu. Gigi driver namanya ya. Jadi puji Tuhan ya. Sedikit saksian ya, nama saya Didi dan saya sudah beristri dan anak saya 2 ya. Anak saya 2, dua-duanya kebetulan tinggal di Australia. Ya, saya melayani di gereja GFC ya, Jakarta Family Church di Kebon Jeruk. Ya, saya juga terlibat di dalam pelayanan tim pengembalaan di sana dan juga saya juga ikut ambil bagian juga di pelayanan marketplace, yaitu di MOR ya, Messenger of Revival. Dulunya tuh BOM ya, Blessing Open Marketplace. Ya, BOM dulunya ya. Sekarang jadi MOR, Messenger of Revival. Ya, saya sebagai treasury di situ membantu hambanya untuk melayani. Ada banyak ya, kita percaya banyak sekali pelayanan di marketplace yang sangat luas ya, karena kita menjangkau banyak jiwa di dunia kerja. Ya, nggak mudah memang hari-hari ini ya, kita mengalami hal-hal yang sulit ya di cara ekonomi, tapi kita percaya ada tangan Tuhan yang menyertai. Amin. Nah Bapak Ibu, hari ini temanya adalah hidup dalam kasih. Nah, luar biasa memang kalau kita, ini cocok sekali ya tema untuk hari ini. Hari-hari ini kita tahu dunia di luar sana sudah banyak kehilangan kasih. Ya, ada banyak hal ya yang kita dengar ya, pemberitaan baru-baru saja mungkin Bapak Ibu dengar seorang istri polisi, tapi juga dia polisi juga ya, hanya kurang gaji ke-13 sampai dibakar suaminya. Artinya apa di situ? Kita lihat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan iblis ya yang merebut kasih ya. Kasih semakin dingin ya, kasih semakin tidak ada di dalam kehidupannya. Padahal kan suami istri ya. Ya, kemudian juga ada banyak juga kalau kita lihat ya, kalau kita dengar cerita-cerita di berita-berita di luar gitu, bagaimana ya kan seorang yang mungkin pacarnya dibunuh, dimasukin ke koper dan sebagainya ya. Tapi itu berita di dunia ya, itu dunia kita di luar. Untuk itulah hari ini kita bicara tentang kasih. Mari kita lihat suatu kali ya, orang-orang Farisi ya bertanya
kepada Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama? Next slide mungkin, ya kita lihat bahwa jawab Yesus. Nah, firman-Nya di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, artinya hukum yang sama. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin Bapak Ibu. Jadi hukum yang pertama kasih Tuhan Allahmu, ya kan? Hukum kedua kasih sesamamu manusia. Nah, pertanyaannya siapakah sesama manusia itu? Nah, ini ada ibu-ibu ya kan tanya, suamimu manusia bukan? Kadang-kadang ya suami yang suaminya yang menyebelin mungkin ya kan? Tapi tetap manusia, ya kan? Suami-suami juga istri ya yang bawelnya mungkin dari terbit matahari sampai terbenamnya, ya kan? Sampai tidur pun masih ya. Itu manusia bukan? Manusia kan? Nah, sekarang anak-anak nih. Anak-anak ya kan. Mertua manusia bukan? Aduh, beban kan ya, manusia juga ya. Tetangga kita yang buang sampah sembarangan di sebelah, ya kan? Kadang-kadang bikin kita nggak sedap ruangan kita ya. Tetangga saya biar kucing, saya juga nggak suka tuh. Wah, bau kucing. Tetap itu adalah manusia. Nah, kemudian kalau ada nih orang pinjam duit sama kita, punya utang, ya, kita nagih, tapi galakan dia gitu. Nah itu gimana? Manusia bukan? Manusia ya. Tetap harus dikasihi. Jadi tetap harus dikasihi Bapak Ibu ya. Jadi tetap itu manusia yang harus kita kasihi. Puji Tuhan. Jadi kasih ya akan Tuhan dan kasih akan sesama. Ya karena kita harus mengasihi sesama manusia. Nah kita lihat bagaimana sebenarnya kita harus mengasihi ya. Nah kita prakteknya dalam mengasihi Tuhan ya. Kita lihat next slide ya. Nah, ini kita scan rohani kita ya. Kita coba lihat cek ronsen rohani kita ya. Dari pembacaan firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 ya. Dikatakan di sini kasih itu sabar. Sudah sabar belum Bapak Ibu? Ya, sabar ya. Wah, sabar. Kalau di jalan macet ya, kita harus sabar ya. Itu harus ada buah kesabaran ya. Sebagai orang percaya ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati suka memberi ya kan. Itu murah hati. Ia tidak cemburu ya. Kan dibilang cemburu kan artinya sayang. Benar cemburu ya kan sayang. Tapi kalau keterlaluan cemburu, wah terus itu dimonitor ya sampai akhirnya menyebabkan sesuatu yang tidak baik, ya itu namanya tidak baik ya, harus tidak cemburu, tidak boleh cemburu. Nah, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ya. Jadi harus rendah hati ya, memegahkan diri dan tidak sombong. Enggak sombong sih katanya, Pak, saya punya rumah hanya 8, nah itu. Jadi itu memegahkan diri di atas gunung ya. Oke, kemudian ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri ya. Kemudian berikutnya adalah ia tidak pemarah. Nah, pertanyaan, marah boleh enggak? Boleh ya marah ya? Boleh ya? Berarti suka marah nih ya. Marah boleh, tapi yang enggak boleh adalah marah. Ya, kalau marah sekali boleh ya kan, tapi nggak boleh marah-marah. Jangan sampai matahari terbenam di perkataan. Wah, ada yang suami istri marah sampai nggak ngomong, sampai besok-besoknya nggak ngomong, sepi tuh rumah tuh ya kan. Lu besoknya juga masih juga marah juga. Ya. Nah itu nggak boleh ya. Jadi kita harus satu kali marah, oke ya kan.
Tuhan Yesus juga marah loh waktu pedagang-pedagang ya kan di bait Allah ya dia pukul ya kan. Kenapa dia marah sekali aja itu. Jadi marah boleh tapi tidak boleh marah-marah. Kemudian apa? Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ya. Jadi jangan simpan ya. Jangan simpan kita punya orang lain punya kesalahan ya. Karena apa? Kalau orang salah biarkan ya kan serahkan kepada Tuhan ya kan yang sebagai hakim ya. Bukan kita nggak boleh menghakimi ya. Kita tidak boleh menyimpan. Yang kalau menyimpan kesalahan kita orang lain, kita sendiri rugi. Kita sendiri akan rugi ya. Karena kita terus sakit hati gitu loh. Nah, sakit hati, kepahitan, akhirnya apa? Kita sendiri yang sakit. Oke. Kemudian ia tidak bersukacita karena keadilan ya. Enggak. Kita lihat banyak yang tidak adil ya di dunia ini ya. Di dunia pekerjaan juga banyak hal mungkin kadang-kadang nggak adil gitu. Wah saya kerja keras nih tapi kok gak dihargai. Nah tapi kita tahu ya, kita tahu ada bagian Tuhan yang memberikan kita. Nah ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, ya mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Ya. Puji Tuhan. Oke, ya kita tahu ya. Yang pertama itu adalah memang kita mengecek kita punya hati kita. Makanya mempraktikannya dimulai dari hati kita, ya. Nah itu next, ya. Nah kita belajar ya mempraktikkan bekasih di dalam hidup kita. Yang pertama adalah hati, ya hati kita. Karena apa? Hati kita tuh sumbernya, Bapak Ibu, ya sumbernya itu kasih itu dari hati kita, amin. Karena itu dasar, ya dasar daripada bagaimana kita bisa mengasihi orang itu dari dalam dulu, ya. Nah, next, ya. Jadi Lukas 6 ayat 45 dikatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya, hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi itu dalam hati kita. Makanya apa? Kita harus jaga hati kita. Nah, Amsal dikatakan, kitab Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan, ya. Jaga hati kita, ya. Makanya Bang, hati-hati dengan hatimu. Amin. Kita naikkan sepujian. Lord, Lord, you more than anything. You are more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Haleluya. Kasih Tuhan, ya kasih Tuhan itu yang terutama, ya supaya hati kita dijaga itu lewat kasihnya Tuhan. Amin. Ya Tuhan sudah mati untuk kita, menebus dosa kita, ya itu yang menyebabkan hati kita penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Nah yang kedua Bapak Ibu, yang kedua ya cara mempraktikkan dalam kasih ini adalah ekspresi wajah kita. Nah ini ada yang kiri dan kanan ya.
Kira-kira yang mana yang disukai? Tentunya wajahnya harus senyum, Bapak Ibu ya. Jadi simpel sebenarnya, mengasihi itu dengan wajah kita juga. Coba berikan senyum kiri kanan, coba tuh kan senang kan. Coba kalau cemberut, wah marah gitu ya, senyum ya. Salah satu bagaimana ekspresi kasih itu lewat wajah kita, amin. Ya sesimpel itu. Ya, makanya kenapa di Amsal 23 ayat 19 dikatakan bahwa apa? Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi makanya kenapa kita harus banyak senyum ya. Coba gini, belajar kalau kita pergi ke dokter atau ke rumah sakit ya. Kita lihat kalau kalian pergi ke rumah sakit ya, dokter, suster, perawat apalagi ya. Pasti bilang walaupun penyakitnya berat, dia bilang kasih senyum. Supaya apa? Karena orang sakit itu perlu gitu loh. Ya, perlu pengobatan secara psikis juga kan, psikologisnya gitu loh ya. Nah, coba kalau misalkan marah-marah ya. Omah, kenapa tiba-tiba terus kan? Misalnya suster nih ya. Gimana sih omah marah-marah? Sakit bang. Tuh bang, iya, tapi udah malam gini, bel-bel terus kan. Langsung mati. Langsung mati pasti. Karena ya gimana gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu pernah naik pesawat ya, kita lihat ya kalau pramugari lagi kesel sama orang, sama temennya mungkin lagi marahan ya, tetap Mbak, Ibu selamat pagi, good morning ya kan, silakan gitu. Tetap wajahnya ramah ya, wajahnya penuh dengan kasih, senyum ya. Jadi orang yang datang, orang yang masuk pesawat itu jadi tenang gitu loh naik pesawatnya. Walaupun nanti ada turbulence ya. Nah, sekarang ini banyak yang turbulence ya, pesawat ya, kemarin beberapa pesawat SQ turbulence ya. Nah, itu pun pasti sudah di training seperti itu ya, seorang pramugari. Nah, kalau di Duet Marketplace ya, kalau kita seorang marketing ya yang jual produknya, ya dari wajah dulu, appearance dulu ya, dari wajah ya, karena dari wajah itu terpancar kehidupan, berkat dapat itu dari wajah kita juga, amin. Nah, yang ketiga itu lewat perkataan, amin. Nah, perkataan yang membangun ya, jadi hati-hati dengan ucapan kita. Ini emang dulu saya diajarin sama almarhum Pak Dhani Timewa. Dia bilang kalau salah ngomong tabok aja mulutnya katanya, tabok aja katanya. Tabok sakit, biar tahu katanya sakit katanya. Jadi memang perkataan itu harus dijaga. Karena perkataan kita tuh punya kuasa, amin. Kita mengatakan sesuatu. Nah, kalau memarahi anak juga, wah jangan mengutuki ya, mengatakan sesuatu yang, wah anak bodoh, anak. Pokoknya itu nggak boleh. Kasih tahu, ya. Jadi keluarlah kata-kata yang baik. Nah, ada banyak juga persoalan rumah tangga, ya persoalan ribut suami istri, ya. Itu karena apa? Karena dari kata-kata, ya. Kata-kata satu, kedua dari nada, ya. Nah, kita belajar dari nada kan, ada nada. Kalau kita lihat do re mi fa sol la si do, ya. Nah, ada yang sol kan. Jadi, nah pakailah nada yang rendah, ya. Nada rendah ya. Jadi kita harus, kalau orang marah-marah, kita jawab dengan nada yang rendah. Nah, perkataan. Nah, kita tahu ayat firman-Nya dikatakan di Yakobus ya. Itu lidah itu seperti api bisa membakar hutan sekalipun. Lidah itu seperti kemudi, ya. Kemudi walaupun kecil, tapi bisa mengendalikan kapal yang begitu besar. Kapal besar hanya dikemudikan oleh satu kemudi yang kecil. Begitulah lidah. Makanya dikatakan gini, dalam Yakobus 3 ayat 2 dikatakan bahwa sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Untuk itulah kita sebagai anak Tuhan, kita harus jaga perkataan kita. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi ada 4, 1 hati kita, pertama, kedua ekspresi wajah, ketiga perkataan kita. Nah, setelah perkataan ada perbuatan. Next ya, yaitu perbuatan. Ya, kata-kata yang nggak cukup, tapi harus ada
apa yang kita lakukan, ya, perbuatan, ya. Perbuatan kasih itu harus ada wujud lewat tindakan. Amin. Nah, ayatnya dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, perbuatan, ya. Orang ada, kita bisa memberi tanpa kasih ada. Kita bisa memberi orang tanpa kasih. Tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa perbuatan. Amin. Jadi kita harus mengasihi juga lewat tindakan, lewat perbuatan. Ya, ada satu film sebenarnya ini satu film asuransi sebenarnya ya di Thailand. Tapi kita belajar ya bagaimana melakukan perbuatan itu mencerminkan kasih. Next.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Puji Tuhan, ini sebenarnya iklannya asuransi di Thailand, tapi kita belajar ya, jangan sampai kita anak Tuhan ya kalah dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya pernah satu kali di PIK sana ya, kita tahu di PIK ada satu tempat ya, itu bilang kami ya kan, mereka memberitakan kasih, kami melakukannya. Nah jangan kita kalah dengan seperti itu. Kita harusnya lebih lagi ya kan, karena kita orang percaya ya, kasih itu asalnya dari mana? Dari Tuhan. Amin. Nah, next slide kita baca satu ayat firman Tuhan. Dikatakan hidup dalam kasih. Nah ini perikopnya berkata bahwa perintah saling mengasihi ya. Kita baca di Yohanes 19 ayat 9 sampai 17. Dikatakan gini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku mengikuti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ya, karena aku telah memberitahu kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Ini perintah, ya. Ada amanat agung, ada perintah agung. Ini perintah. Perintahnya kepada kita dari Tuhan Yesus adalah kita harus mengasihi seorang akan yang lain. Amin. Nah, next, ya. Hidup dalam kasih juga adalah hidup dalam pengampunan, penuh pengampunan, ya. Jadi kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Ya. Jadi satu kali, ya, ini juga baru-baru inilah, ya, sebenarnya saya juga ngalamin namanya tuh kesesakan, ya. Walaupun saya kebetulan dipercayakan di satu perusahaan, ya, menjadi pimpinan di perusahaan. Nah, satu kali teman saya, ya, teman saya itu salah satu direktur di perusahaan grup kami itu meninggal, ya kan, meninggal. Kemudian akhirnya kita semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan dia, ya kita harus ambil alih. Kemudian kita bayarkan sesuai dengan apa yang perjanjian yang ada gitu loh. Ya, jadi kita sudah sesuai bayarnya kita sesuaikan. Asuransi pun kita belain supaya dia dapat asuransi. Ya, sampai asuransi itu keluar semua, ya. Cukup besar jumlahnya menurut saya, cukup lah. Isinya cukup. Nah, akhirnya kita berikan kepada istrinya itu sesuai dengan porsinya. Tetapi ternyata isinya masih tidak terima, Bapak Ibu. Jadi akhirnya apa? Kami dipersoalkan secara hukum, gitu loh. Nah, akhirnya saya kemudian dengan istri saya juga, ya, dilaporkan lewat bahwa saya istilahnya ada pasal yang mengatakan bahwa saya ini jabatan itu dia jadi mengambil wewenang jabatan lah. Pasal berapa saya juga nggak tahu, saya nggak begitu ngerti hukum. Nah, akhirnya saya dilaporkan. Nah, saya seumur-umur belum pernah nama itu nginjek ke Polda, apalagi dilaporkan gitu. Jadi pas lagi pandemi lagi gitu, saya ke sana, orang semua, wah saya pakai masker, pakai face shield. Waktu kan tahun 2020 ya, tahun 2020 masih tinggi-tingginya tuh COVID. Nah, saya akhirnya ke sana, ya, ke Polda menemui dari jam 10 perjanjiannya sampai jam 7 malam, ya, baru pulang seharian, ya, di BAP begini begitu segala macam. Tapi akhirnya karena saya juga nggak tahu hukum, ya, akhirnya saya ambil lawyer untuk saya dampingi juga. Akhirnya tadinya saya bilang saya baik-baik bicara bahwa kita akan selesaikan apa sih secara keluargaan gitu, apa sih yang kurang gitu kan. Nah, tapi akhirnya larinya kepada hukum. Udah, akhirnya kita berhadapan dengan itu, tapi kita buktikan semuanya ada gitu dalam aktenya, semua ada, semuanya selesai. Jika kita keluar SP3, ya kan, artinya tidak terbukti gitu apa yang dituduhkan oleh istri daripada ahli waris itu gitu dari teman saya. Nah, nggak puas itu dilaporkan lagi dari Polda ke Utara laporkan lagi. Waduh, saya bilang nih. Sampai di Utara itu, saya dihadirkan ketemu dengan anak-anaknya.
Saya akhirnya nasihatin anak-anaknya, saya bilang, kamu tuh, istrinya nggak datang, tapi anaknya yang datang. Saya nasihatin anak-anaknya, saya bilang, kamu ini, papa kamu tuh dengan saya itu seperti saudara, sudah lama bertahun-tahun itu kerja. Dan apa yang menjadi bagian sudah kita berikan, dan sebagainya. Tapi tetap nih, ngotot dia. Ada satu hal yang dianggapnya karena apa? Dia merasa bahwa bagian dia itu kurang gitu loh. Oh ya kalau kurang kita bayarkan kan gitu loh. Tapi ada bagian dia yang mungkin merasa bahwa harus dipenuhi gitu loh. Yaitu apa? Tetap ada di dalam perusahaan ini gitu loh. Ya, anaknya jadi direktur, ya nggak bisa gitu loh. Karena namanya posisi itu bukan warisan gitu loh. Kalau misalkan dia ada saham, maka itu warisan yang bisa kita wariskan. Tapi ke posisi nggak bisa gitu loh. Nah disitulah dia laporkan, di situ ternyata SP3 lagi, lari lagi ke Mabes. Saya bilang, lu Tuhan Yesus sampai tiga tempat ya kita dilaporkan. Tapi satu hal yang saya pelajari dari itu, ya kan, itu adalah mengampuni, ya, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Padahal teman-teman semua banyak yang mengatakan bahwa kamu lapor balik gitu loh, ya kan. Ini nggak bisa dimainkan, lapor sudah 3 kali kan gitu loh. Sampai ya terus terang kalau kita namanya ke polisi banyak hal yang terjadi di situ ya. Nah lapor balik, saya bilang, terus ada teman saya bilang biar aja lah, saya bilang, dia nasihat saya biar tangan Tuhan aja, jangan lewat tangan kita, tangan orang lain, lewat tangan Tuhan lah ya gitu, membalas hal itu gitu loh ya. Kalau emang tidak benar ya tentunya akan dihukum oleh Tuhan atau Tuhanlah bagiannya bukan kita ya. Kita tetap mengasihi. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tuh paling sulit untuk mengasihi ya ketika kita mengasihi orang yang tidak layak untuk kita kasihi. Amin. Ya, kita tuh mengasihi mudah ya, ngomong mengasihi gampang. Tapi ketika kita difitnah, ketika kita dikriminalisasi gitu kan, bisa nggak kita mengatakan bahwa kita tetap mengasihi dia gitu loh, ya. Perbuatannya kita benci ya, perbuatan dosanya. Tapi orangnya kita harus kasihi. Amin. Nah kita belajar dari itu. Nah ada seorang tokoh namanya Nelson Mandela, kita tahu ya. Oh sebentar, next. Hidup dalam pengampunan. Kita lihat ayatnya dulu, 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama ialah kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Amin. Kasih menutupi banyak pelanggaran dengan dosa. Ya, makanya itu kita harus sungguh-sungguh mengasihi orang lain. Ya, nextnya di ayat Matius 6 ayat 12 dikatakan bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami ya. Jadi sering kita doakan kan, ampuni ya kesalahan kami ya, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Untuk itulah kita lepaskan. Ketika kita lepaskan kasih, ya hati kita damai sejahtera. Amin. Mau umur panjang, mau sehat, ya lepaskan pengampunan kasih. Ya, oke. Ada satu orang tokoh namanya Nelson Mandela. Ya, kita tahu ya, dia adalah seorang presiden Afrika Selatan. Nah, pada waktu ya perang politik dia di Afrika Selatan ya tentang anti-apartheid ya. Apartheid itu anti, jadi dia benci sama orang hitam kan, karena Afrika Selatan banyak dikuasai orang kulit putih. Nah, sehingga apa? Akhirnya Nelson Mandela masuk dalam penjara. Ya, selama 27 tahun ya. Waktu di penjara ya. Dia ketemu dengan seorang sipir yang sangat jahat. Ya. Bagaimana sipir penjara itu menggantung dia terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Terus apa? Dikencingin. Jadi, wah setiap hampir kalau bangun juga gitu, dikencingin dia. Sampai akhirnya dia bilang nggak tahan gitu. Nah, tapi satu kali Nelson Mandela ini bebas selama 27 tahun tuh bebas dari tahanan dan jadi presiden Afrika Selatan. Nah, hal yang pertama yang Nelson Mandela lakukan apa? Dia minta ajudannya untuk mencari sipir penjara yang jahat itu. Wah, tentunya kalau saudara gimana? Udah jadi berkuasa nih.
hanya si penjara itu ketakutan, ya pasti ketakutan lah. Wah pasti akan terjadi balas dendam buat dia kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Dikatakan bahwa hal pertama yang ingin saya lakukan, dikatakan ke sipil itu, ketika saya menjadi presiden adalah memaafkanmu, mengampunimu. Ya, bahkan dia melepaskan dari segala hukuman untuk si sipil penjara itu. Dan bahkan dia dikasih satu posisi. Nah, itulah hatinya Tuhan. Amin. Jadi kita harus punya hatinya seperti itu, ya. Next adalah seorang namanya Mary Johnson, ya. Nah, ini Mary Johnson ini anaknya ditembak oleh orang sebelahnya. Ocean namanya, Osi. Jadi anaknya satu-satunya umur 20 tahun, ya, di Maryland ditembak mati ketika lagi pesta tahun 1993, ya, di Minneapolis, ya, Amerika Serikat. Tetapi disitulah Mary Johnson bisa melepaskan pengampunan, ya, dia datangi, ya, selama 17 tahun, ya kan, dia datangi setelah 17 tahun, ya, artinya si Osi ini udah masuk penjara gitu loh. Nah dia peluk, ya, di depan konferensi pengadilan, dia peluk si Osi ini, kemudian dia bilang diangkat menjadi anak angkat. Dan akhirnya berdua dia mendirikan organisasi namanya From Death to Life, ya, dari kematian kepada kehidupan. Dan itu banyak memberkati orang-orang sekitarnya, ya, orang-orang yang kena masalah sakit hati, dirugikan. Nah dia jadi motornya di situ, ya. Itu kenapa? Karena melepaskan pengampunan, ya, kepada si Osi ini, si Mary Johnson. Oke, berikutnya adalah kesaksian dari Eva Moses Core, ya. Eva Moses Core adalah korban daripada Nazi. Ya, kita tahu dulu Nazi itu membunuh banyak, ya, hampir 1 juta orang Yahudi, ya, masuk ke Auschwitz namanya, di kota konsentrasi, ya. Nah, tetapi si Eva ini, Omah Eva ini, dia mengampuni, ya, cucu daripada tentara Nazi, ya, komandan Nazi, ya, yaitu Dr. Joseph namanya, Joseph Mengele namanya. Itu yang dijuluki dengan Angel of Death. Jadi orang itu dikasih percobaan, suntik, ya kan, dibikin nggak berdaya dan sebagainya, jadi kelinci percobaan. Nah dia adalah salah satu yang bebas, ya, waktu itu, karena waktu dia dimasukkan dalam kamp konsentrasi itu, ya, itu pasukan daripada Rusia membebaskan dia, ya, sehingga dia bebas. Tapi apa yang dilakukan oleh nenek ini, dia malah mengangkat, ya, dia sebagai anaknya, ya, dia mengampuni, ya. Saya pernah ke Auschwitz, ya, Bapak Ibu, ya. Itu Auschwitz itu emang tempatnya di Polandia. Jadi dari Jerman, emang Hitler itu pinter dia nggak mau tangannya berdarah di negaranya, tapi dikasih di Polandia. Namanya Auschwitz, itu daerah konsentrasi waktu itu. Jadi orang-orang Yahudi dulu dikumpulkan di situ, gitu loh, dibawa, ya, dimasukkan ke dalam gerbong kereta, ya, dilucuti, ya kan, kemudian dimasukkan ke dalam camp itu, ya, dan seluruh pekerja yang sehat-sehat dikasih pekerjaan, suruh bekerja rodi, ya, bikin jalan dan kereta api segala macam. Nah, tapi yang sakit-sakit, yang udah tua-tua, dimasukin ke dalam ruangan digas, mati, gitu loh. Nah itu kekejaman daripada tentara Nazi dulu. Dan saya pernah melihat di dalam itunya kan, di dalam displaynya itu ada satu tempat, itu isinya rambut, rambutnya 1 ton lebih, rambut orang Yahudi 1 ton lebih, 1000 kilo lebih, ya. Nah, itu saya lihat begitu kejamnya. Nah, Eva Moses Core ini adalah salah satu korban, tapi dia bisa mengampuni, melepaskan pengampunan. Amin. Puji Tuhan. Demikian yang boleh saya sampaikan. Mari kita naikkan satu pujian. Kasih Allah indah dalam hidupku,
menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Allah indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Bapa. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Sia terus mengalir dalamku, seperti pematian yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa senang. Kasih Yesus hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Bapa. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa tenang. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa tenang. Dalam kasih-Mu ku merasa tenang. Haleluya. Dalam kasih-Mu ku merasa tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang boleh hamba sharingkan pada pagi hari dan siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu terus memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Kami Tuhan bukan hanya mendengar, tapi kami juga boleh melakukan hari lepas hari Tuhan. Bagaimana kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan. Mengasihi orang-orang sekitar kita, kami Tuhan. Mengasihi orang yang bersalah kepada kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap jemaat umat-Mu Tuhan Yesus. Urapi berkati hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, biar kasih Tuhan memenuhi setiap umat-Mu, setiap keluarga demi keluarga Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam hidupku ku bersyukur.
ini Tuhan, sekali lagi Engkau mengingatkan kami untuk mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kami. Terutama melalui mengampuni sesama kami. Kalau hari ini masih ada di antara kita yang belum mengampuni, biarlah Engkau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita boleh berdoa bersama-sama. Jangan tutupi apapun di hadapan Tuhan. Walaupun engkau tidak angkat tangan, bicaralah kepada Tuhan. Berjanjilah bahwa hari ini adalah harinya Tuhan untuk kita boleh mengampuni dan menyelesaikan setiap masalah hati kita. Supaya berkat Tuhan turun atasmu, kesehatan turun atasmu, rezeki turun atasmu, pintu-pintu baru dibukakan oleh Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang beracara hari ini. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Selalu kami diperingatkan untuk terus mengampuni. Kami gak tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan. Oleh karena itu jangan tunggu sampai itu terlambat. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus melawat dan berbicara melalui Roh Kudus-Mu saja. Dan kami berdoa Tuhan, mari arahkan tangan kepada hamba-Nya Bapak Didi dan Ibu yang sudah boleh melayani kita hari ini. Kiranya Tuhan berkati kembali berlipat kali ganda. Apapun yang sudah ditaburkannya di tempat ini, Tuhan yang memberkatinya kembali. Setiap pekerjaan, pelayanan, usahanya, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Baik Bapak Didi dan Ibu Hera. Terima kasih Tuhan untuk kerelaannya boleh datang ke tempat ini. Kiranya Tuhan terus menyertai sepanjang kehidupannya dengan keluarganya, anak-anaknya semuanya Tuhan yang akan pakai menyelesaikan amanat agung Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Tuhan, biarlah kami semua akan pulang tidak sama seperti kami datang. Kami mau berjanji mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang memperingatkan kami hari ini. Dan setiap perkataan Tuhan akan kami lakukan bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu. Mari siapkan hati saudara untuk bawa pulang berkat Tuhan. Yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih dan anugerah yang dahsyat dalam kehidupanmu. Serta terus berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya, khususnya di Pentakosta yang ketiga ini. Hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh untuk bersatu sejenak.